Itu 20 jam terbang. Nah, setelah 20 jam terbang, selama dia ibaratnya tes praktek, nanti dia kalau sudah qualified, dia didaftarkan dari klub untuk mendapatkan SPL. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita dengan Kapten Dayat. Kapten Dayat ini salah satu yang punya hobi dirgantara di Pusdega Cibubur. Jadi beliau cukup tahu mengenai hobi ini. Kali ini kita akan tanya-tanya mengenai SPL. Apa itu SPL dan fungsinya buat apa? Dan bagaimana cara kita mengurus SPL ini? Yuk kita saksikan sampai selesai ya. Hai Cap, apa kabar Cap? Baik, siap. Ya Cap, ini kita mau bahas mungkin hari ini mengenai SPL nih Cap. Kira-kira SPL itu apa sih Cap sebetulnya Cap? Kalau untuk SPL itu, simpelnya itu singkatan dari Sport Pilot License. Sport Pilot License. Oke. Itu ada apa itu Cap? Maksudnya ada SPL, ada apa lagi untuk pilot license itu apa aja sih Cap? Jadi tingkatannya itu untuk yang orang-orang awam tahu kan adanya PPL. PPL ya. Paling rendah itu Private Pilot License. Private Pilot License, oke. Di bawah PPL itu ada SPL. Ada Sport Pilot License. Oke. Bedanya apa kalau untuk Sport Pilot License itu adalah untuk terbang hobi. SPL itu untuk terbang hobi. Ya, PPL itu untuk komersial. komersial. Jadi kalau SPL itu kita nggak boleh bawain orang di kemana gitu Cap ya? Sebenarnya boleh, cuman lebih ke berat si pesawatnya. Oke. Jadi juga dipengaruhi oleh berat pesawatnya itu sendiri ya? Simpelnya sih kayak gitu. Siap. Nah, kalau kita mau buat SPL nih Cap, itu sebetulnya bisa daftar di mana itu? Kalau untuk daftar bisa daftar di Cibubur sih. Di Pusdega Cibubur. Pusdega Cibubur, Oke. atau itu gabung ke FASI. Lebih enaknya sih ke Flying Club. Oke. Nah, Yang mewadahi. FASI itu ada di mana aja kalau di Jakarta ini? FASI itu kebetulan ada di Halim. Oh, FASI ada di Halim. Cuman FASI sama di Aliron, Di Aliron. Di Aliron, oke. FASI itu ada di Aliron, oke. Oke, dan kedua FASI itu ada di seluruh Indonesia nasional. Oh, di seluruh di apa namanya di setiap provinsi ada? Setiap provinsi ada. Oh, setiap provinsi ada. Oke. Nah, itu berarti kita setelah kita daftar, kita belajarnya gimana tuh? Berapa lama sih sebenarnya? Untuk belajar, range-nya kan kalau 20 jam terbang, kalau saya bidangnya trike, Iya. itu sekitar 3 bulan, seminggu 2 kali. Oke, kira-kira berarti sekolahnya lah ya kita sebut ya, Iya. 3 bulan itu bisa selesai ya? 3 bulan bisa selesai. Oke. Itu dengan berapa jam terbang? Itu 20 jam terbang. Nah, setelah 20 jam terbang, selama dia ibaratnya tes praktek, nanti dia kalau sudah qualified, dia didaftarkan dari klub untuk mendapatkan SPL. Oke. Nah, itu belajarnya praktek aja apa ada teorinya juga? Biasanya lebih ke praktek sama teori. Oh gitu, di awalnya pasti teori dulu ya? Praktek sama teori kalau SPL. Lebih enak Oke. praktek, karena kan ini ibaratnya terbang hobi. Terbang, iya. Dan itu setiap setiap berapa tahun, kalau SIM kan ada masa berlakunya tuh. Kalau SPL-nya ada masa berlaku nggak sih? Ada masa berlakunya. Ada juga masa berlakunya ya? Berapa tahun itu? Setahun. Oh setahun, jadi setahun itu harus diperpanjang lagi? Perpanjang lagi. Jadi tadi untuk pembuatan pendapatannya itu kira-kira 3 bulan lah ya, Iya. dengan 20 jam terbang tadi ya. Nah pada saat setahun itu diapain lagi tuh sebenarnya? Diperpanjang lagi. Caranya tetap Ujian lagi, ada ujian. ujian lagi ya, tapi hanya ujian aja. Jam Iya. terbangnya karena sudah cukup tadi ya. Ya sudah cukup, dan dilihat jam terbang. Yang kedua juga nanti ada tes dari DKKPU. Terus yang terakhir kita harus lulus tes medikal kesehatan atau medical check up, Oh iya harus. penerbangan. Jadi memang ya pasti harus sehat juga kalau kita mau Harus terbang sehat kan. Tiba-tiba di atas pusing, migran segala macem, nggak bisa tuh Cap ya. Bahaya juga. Iya. Wah ini menarik banget nih Cap. Jadi teman-teman kalau mau terbang sendiri ya itu bisa mengurus license-nya Cap ya. Iya. Harganya berapa sih sebenarnya?
Kalau untuk license dari Cibubur sendiri, di Pusdirga ini Iya. sekitar 11 juta. Oh. Ya doang ya. Oke. Tapi sama training dan lain segala macam tadi ya. Di luar training. Berarti tadi untuk annualnya yang tahun tadi kira-kira 11 juta tadi ya? Iya, kurang lebih 60 juta bersih. 6 juta, 60 juta bersih. 10 jutaan bersih. Oke. Supaya aman, supaya terbangnya juga safety ya memang harus kita punya lisensinya Cap ya. Iya, punya. Tapi kalau sebelum punya lisensi pun kita bisa tandem kan Cap? Bisa tender. Untuk ngerasain sensasinya aja bisa Iya, ya? bisa tender. Ya. Dan itu nggak harus nunggu 3 bulan kan, jadi kita bisa datang langsung daftar sama instrukturnya gitu Cap ya? Pak, saya mau belajar tentang track. Ya. Rasanya sih sebenarnya teman-teman harus cobain dulu, datang ke sini tandem dulu, rasain sensasinya. Kalau tandem itu di depan apa di belakang? Tandem di belakang. Penumpang di belakang ya? Penumpang di belakang. Oke. Pilotnya di depan. Pilotnya di depan. Nggak bisa tuh pilot penumpangnya di depan ya? Nggak bisa, kecuali kalau dia lagi training. Kalau training bisa. Oh kalau training pilotnya di depan? Pilotnya di belakang, yang siswanya. Oh ya, pilot itunya di belakang. Oke. Instrukturnya di belakang, siswanya di depan. Oke. Ya, jadi teman-teman kalau mau cobain punya hobi terbangin trike, bisa ngurus izin license pilotnya di Pusdirga. Mudah-mudahan hobi ini bisa menjadi hobi teman-teman semua ya. Oke, sampai ketemu di video kita berikutnya. Dah.